Ya, di sini ada soal. Carilah I1, I2, I3 pada rangkaian berikut. Nah, di sini ada sebuah rangkaian. Rangkaian ini terdiri dari dua loop atau dua rangkaian tertutup. Ini namanya satu rangkaian tertutup. Yang ini satu rangkaian tertutup. Jadi ada dua rangkaian tertutup. Nah, dari dua rangkaian ini itu kita disuruh mencari arus I1, I2, dan I3. Diketahui bahwa E1 itu adalah sumber tegangan pada E1 itu nilainya 2 volt. Kemudian sumber tegangan pada E2 yaitu 21 volt. Sumber tegangan pada E3 itu sama dengan 4 volt. Lambangnya E atau GGL induksi itu ya. Sumber tegangan. Kemudian rangkaian ini disusun dengan 3 resistor. Resistor pertama 4 ohm, resistor yang kedua 8 ohm, dan resistor yang ketiga adalah 6 ohm. Nah, dari rangkaian ini sumber tegangan dan hambatan, otomatis kalau ada sumber tegangan, ada hambatan, maka akan ada arus yang mengalir. Kita disuruh mencari berapa tuh arus yang mengalir pada I1, I2, dan I3. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah mencari arah arusnya. Misal kita bidik bahwa dari sini ke sini itu kan ada titik percabangan, kemudian dibagi menjadi 2. Kita bidik saja bahwa dari start ke sini gitu kita sebut sebagai I1. Kemudian arusnya mencabang menjadi 2 sampai sini itu arusnya I2, ke sini masih I2, ke sini masih I2. Kemudian yang ke sini adalah I3, gabung lagi I3 dengan I2 menjadi I1. Maka bisa kita menentukan arah arusnya atau perkiraan kita bahwa I1 sama dengan I2 ditambah I3. Itu kita sebut sebagai persamaan pertama. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita menentukan arah loopnya atau arah rangkaian tertutupnya. Berarti kita beri simbol dulu tiap titik-titik sudut dari rangkaian. Ini kita sebut sebagai titik A, B, C, ini titik D, titik E, dan titik F. Nah, di sini sudah kita tentukan titik-titiknya. Nah, dari rangkaian ini kan terbagi menjadi 2 loop atau 2 rangkaian tertutup. Maka kita menentukan loop pertama, ini A, B, E, F. Itu kita sebut sebagai loop A, B, E, F. Atau boleh kita sebut misalnya ini kita sebut sebagai loop pertama. B, E, F itu loop yang pertama. Kemudian loop yang kedua, rangkaian tertutup yang kedua yaitu loop B, C, D, E. Nah, ini kita sebut sebagai loop yang kedua atau rangkaian tertutup yang kedua. Loop B, C, D, E ini kita sebut sebagai rangkaian tertutup yang kedua. Nah, dari rangkaian tertutup ini kita menggunakan persamaan hukum Kirchhoff yang kedua. Hukum Kirchhoff yang pertama itu kan arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kemudian hukum Kirchhoff yang kedua bahwa jumlah V atau jumlah sumber tegangan ditambah dengan I dikali R itu kan sama dengan 0. Kemudian kita lihat dari loop A, B, E, F itu kan ada 2 sumber tegangan, ada E3 dan ada E1. Kalau arah arusnya arah loopnya menuju ke A, B, E, F, maka pada E3 itu kan ketemu dulu dengan yang panjang. Nah, kalau panjang itu kan simbolnya positif, kalau yang pendek simbolnya negatif. Berarti di sini ditulis E3.
Kemudian loop bergerak ke sini, bertemu dulu dengan sumbu yang negatif, berarti min E1. Itu untuk sumber tegangannya. Nah, dari sini, dari loop ABEF itu ada 2 resistor, ada R1 dan R3. Maka untuk R1 berarti nanti dikalikan dengan I1 karena di sini mengalir arus I1. Kemudian bertemu juga dengan R3. Bertemu dengan R3 dan arusnya adalah I3 ditambah dengan I3 dan R3. Kenapa positif di sini? Karena arah arusnya ke bawah, arah loopnya juga ke bawah pas di sini. Jadi kita tulis sebagai positif sehingga besarannya E3 dikurangi E1 ditambah dengan I1 dikali R1 ditambah dengan I3 R3 sama dengan 0. Masukkan angkanya. E3 itu 4, E1 itu 2, R1 itu kan 4 ohm, I1 yang dicari berarti 4 I1, R3-nya 6 ohm, I3 yang dicari. Kemudian disederhanakan, 4 dikurangi 2 itu 2, ditambah 4I, ditambah 6I3 sama dengan 0. Itu kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Kemudian kita ke loop BCDE. Sama juga masih berlaku hukum Kirchhoff yang kedua bahwa sigma V ditambah sigma I kali R gitu ya hukumnya. Ini sigma. Di sini ada sigmanya juga. Di sini ada sigmanya juga. Nah, sigma V ditambah sigma I kali R itu sama dengan 0. Nah, kita lihat pada loop BCDE. Nah, pergerakan loopnya kan seperti ini. Nah, untuk E2 itu kan berarti bertemu dengan sumbu yang positif. Berarti kita tulis E2. Untuk yang E3 itu kan bertemu dengan sumbu negatif. Berarti ditulis dengan min E3. Pada pergerakan ini ketemu dengan R3 dan R2. R2 dikali dengan I2. Kemudian bertemu lagi dengan R3 dan I3. Coba lihat, arus pada I3 itu kan ke bawah. Ini arusnya ke bawah, tetapi loopnya ke atas. Karena berlawanan, maka kita menulisnya negatif. I3 dan R3 negatif. Berarti negatif R3 I3. Kita masukkan angkanya. E2 nilainya 21. E3 nilainya 4. R2 nilainya 20. R2 nilainya 8 ya, 8 ohm. Kita tulis 8I2. R3 nilainya 6, berarti 6I2. Nah, 21 dikurangi 4 itu kan 17. Ditambah dengan 8I2 dikurangi dengan 6I3 sama dengan 0. Ini kita sebut sebagai persamaan yang ketiga. Nah, coba kita lihat di persamaan 2 dengan persamaan 3, variabelnya di sini 8 I2, ada variabel I2, ada variabel I3. Sedangkan di sini variabel I1 dan variabel I3. Kalau mau kita samakan kedua persamaan ini kan ada 3 variabel, maka kita ubah yang I1 itu masuk ke persamaan yang pertama bahwa I1 sama dengan I2 tambah I3. I1 nya kita rubah itu menjadi I2 ditambah I3. Kemudian kita masukkan 2 ditambah 4, I1 nya kita rubah menjadi I2 ditambah I3, ini masih dalam kurung, ditambah dengan 6I3 sama dengan 0.
kemudian kita keluarkan kurungnya. 2 ditambah 4I2 ditambah 4I3 ditambah 6I3 sama dengan 0. Kemudian I3 nya kita jadikan 1. Ini 2, 4I2, 4I3 dengan 6I3 jadinya kan 10I3 sama dengan 0. Nah, kedua persamaan ini sudah mempunyai variabel yang sama. Ini 4I2, ini 8I2, ini 10I3, 20I3. Variabelnya sama-sama punya variabel I2 dan variabel I3. Nah, kita mau mencari salah satu nilai dari I2 atau I3, maka yang paling kepenak atau yang paling mudah itu adalah kita lihat angka I2-nya. Di sini ada 4, di sini ada 8. Nah, kalau kita buat 8 itu kan kita kalikan 2. Nah, coba kita kalikan 2. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 16, 8I2, 10 dikali 2 itu kan 20I2. Nah, dari sini kita lihat ini 4, 8I2, 20I3 di sini. Oh, yang persamaan 3 yang ini ya. Oke. 17 ditambah 8I2 sama dengan 6I3. Nah, di sini variabelnya sudah sama. Nilai I2-nya sama-sama 8I2. Di sini juga 8I2. Maka kita kurangkan sehingga nanti akan mendapatkan nilai I3. Ini persamaan I3-nya 17 ditambah 8I2 dikurangi 6I3 sama dengan 0. Ini taruh sini. 4 ditambah 8I2 ditambah 20I3 sama dengan 0. Maka supaya 8I2-nya hilang kita kurangkan. 17 dikurangi 4 itu 13. 8I2 dikurangi 8I2 itu hasilnya 0. Nah, min 6I3 dikurangi 20I3 punya utang 6I3 dikurangi lagi 23, maka utangnya min 26I3. Ini pindah ruas jadinya 13 sama dengan 26I3 sehingga kita ketemu I3. 13 dibagi dengan 26 hasilnya setengah sama dengan 0,5 ampere. Itu adalah nilai dari I3. Nah, untuk mencari nilai I2 kita masuk ke persamaan yang kedua. Boleh masuk ke persamaan ini, boleh masuk ke persamaan yang ini, atau boleh masuk ke persamaan yang 3. Bebas mau masuk yang mana saja. Misal kita mau masuk ke persamaan yang ini, berarti I3-nya kita masukkan 0,5 sehingga 4 ditambah 8I2 ditambah 20, I3-nya kita rubah menjadi 0,5 sama dengan 0. Jadinya 4 ditambah 8I2 ditambah 20 kali 0,5 itu kan 10 sama dengan 0. 4 ditambah 10 itu 14. Ini pindah ruas, yang ke sini positif pindah ruas jadinya negatif min 8I2 sehingga nilai I2-nya 14 dikurangi minus 8 bisa ditulis di atas sama dengan min 7/4 atau minus 1,75. Nah, sudah ketemu itu nilai I3-nya 0,5, masukkan ke persamaan yang pertama. Nilai keduanya minus 1,75. Kalau ditambah berarti I1-nya adalah sama dengan minus 1,25. Nah, sudah ketemu nilai I1-nya itu minus 1,25, nilai I2-nya itu minus min 1,75 dan nilai I3-nya adalah 0,5. Itu dengan dugaan bahwa arus I1-nya ke kanan, arus I2-nya ke kanan, dan arus I3-nya ke bawah. Ternyata nilai arus I1
Satunya kalau kita duga ke kanan itu negatif, berarti arus yang sebenarnya bergerak ke kiri. Untuk I2 pun juga sama, arus I2-nya ke kiri dan arus I3-nya ke bawah, sehingga untuk perhitungan dari atas sampai bawah sini ini sudah betul perhitungan seperti ini, hanya untuk menentukan arahnya supaya nilainya positif. Ternyata arahnya adalah I2-nya ke kiri, I3-nya ke kiri, I3-nya ke bawah, sehingga bunyi hukum Kirchhoff yang pertama bunyinya itu pada rangkaian ini itu I2 kemudian dicabang menjadi 2 menjadi I1 dan I3 balik lagi menjadi I2, sehingga supaya nilainya positif maka bunyi hukum arusnya pada rangkaian itu bahwa I2 sama dengan I1 ditambah I3.